Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Giri di pembelajaran sejarah peminatan kelas 12. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang Perang Dingin. Kalau kita telaah mengenai kata Perang Dingin, mungkin kita bisa dengar kata itu di kehidupan sehari-hari. Nah, ini berkaitan dengan konflik biasanya antar dua orang, seperti itu ya. Jadi yang namanya Perang Dingin itu adalah perang yang tidak melakukan kontak fisik, tapi mungkin melakukan kontak batin, begitu ya. Satu orang dengan satu orang yang lain itu saling benci satu sama lain karena suatu sebab, dan biasanya itu menjatuhkan satu sama lain. Itu disebut dengan Perang Dingin. Nah, itu mungkin Perang Dingin yang kita ketahui sehari-hari. Namun sebenarnya Perang Dingin ini adalah sebutan perang antara kedua negara, yaitu antara Amerika dan Uni Soviet. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, jadi Perang Dingin ini menjadi salah satu peristiwa yang cukup berpengaruh di dunia. Nah, Perang Dingin itu sendiri itu terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Nah, Perang Dingin ini itu terjadi atau melibatkan pihak, yaitu antara Blok Timur dan juga Blok Barat, di mana Blok Timur itu merupakan kekuasaan Uni Soviet, sementara Blok Barat itu merupakan kekuasaan Amerika. Sementara Blok Barat itu merupakan kekuasaan dari Amerika Serikat. Nah, keduanya merupakan sama-sama negara yang kuat, dan dari keduanya pula timbul persaingan, ya, tepatnya itu persaingan ideologi. Nah, selain persaingan ideologi, itu persaingan pengaruh juga, yaitu mereka itu sangat bersaing untuk mempengaruhi dunia supaya ikut menjadi bagian dari mereka, seperti itu ya. Nah, hal itulah yang menyebabkan terjadinya Perang Dingin atau Cold War. Nah, adapun latar belakang yang menyebabkan Perang Dingin ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah munculnya Uni Soviet sebagai negara adidaya yang membebaskan Eropa bagian timur dari kekuasaan Jerman. Nah, sementara itu untuk Amerika Serikat itu adalah negara pemenang Perang Dunia Kedua, karena kan waktu itu Amerika Serikat adalah bagian dari sekutu yang berhasil mengalahkan blok fasis, yaitu Jerman, habis itu Jepang, serta Italia. Nah, selanjutnya adalah kemunculan dari negara-negara yang menyatakan kemerdekaannya, yaitu negara-negara di luar wilayah Eropa. Nah, selain itu ada faktor-faktor yang menyebabkan Perang Dingin, yaitu keinginan untuk berkuasa. Dan yang paling penting yang tadi kita bahas adalah perbedaan paham, yaitu Amerika yang menganut paham liberal kapitalis dan juga Uni Soviet yang mengambil paham atau ideologi sosial komunis. Ya, intinya kedua paham tersebut adalah paham yang sangat bertentangan. Nah, seperti itu. Ngomong-ngomong soal ideologi, ya tadi kita udah bahas bahwa Amerika itu menganut ideologi liberal kapitalis, sementara Uni Soviet itu menganut ideologi sosial komunis. Ideologi sosial komunis itu merupakan pandangan hidup yang berkeyakinan bahwa ekonomi itu dimiliki secara bersama dan nanti hasilnya itu dinikmati secara bersama-sama, seperti itu ya. Ibaratnya kayak misalkan mendirikan suatu perusahaan, tapi itu yang mempunyai adalah semua anggota yang mendirikan perusahaan tersebut, dan nanti kalau ada keuntungan itu semuanya dibagi rata. serta kepemilikan barang itu juga dimiliki secara bersama-sama. Intinya ideologi sosial
komunis itu mengutamakan kebersamaan daripada individu. Nah, sedangkan ideologi liberal kapitalis adalah ideologi yang berpandangan bahwa kebebasan individual lah yang akan mendukung pesatnya ekonomi, atau perusahaan itu hanya dikuasai oleh individu, terutama bagi mereka yang memiliki modal. Nah, itu berarti sangat bertentangan ya. Ya, tadi komunis menghendaki bahwa semua produksi atau industri itu dikuasai secara bersama-sama, sementara kalau liberal atau kapitalis itu dikuasai secara pribadi. Makanya keduanya itu sangat bertentangan. Terus bagaimana sih kisah berlangsungnya dari Perang Dingin ini? Nah, jadi Perang Dingin ini berlangsung selama 44 tahun. Wah, lama juga ya. Nah, ini dimulai pada tahun 1947 hingga 1991. Nah, selama kurun waktu tersebut telah terjadi berbagai peristiwa dan isu yang berkembang oleh kedua blok. Nah, blok timur itu dipimpin Uni Soviet dan blok barat tadi ya dipimpin oleh Amerika Serikat. Nah, Perang Dingin ini sebenarnya berawal setelah Perang Dunia Kedua berakhir, tadi ya seperti yang kita bahas. Nah, di dalam Perang Dunia Kedua tersebut, Amerika Serikat dan juga Uni Soviet itu berada di dalam satu sekutu untuk memenangkan perang terhadap Italia, Jepang, dan juga Jerman. Namun sayangnya kemenangan yang diraih sekutu tersebut tidak diimbangi dengan terciptanya perdamaian sejati. Nah, perbedaan ideologi yang cukup kontras antara sosial komunis dan juga kapitalis liberalis itu membuat keduanya itu saling berseteru tegang. Nah, saat itu Presiden Amerika yaitu Harry S. Truman itu menginginkan terselenggaranya pemilu yang bebas di negara-negara Eropa di bagian timur atau negara-negara bekas dudukan Jerman, dan termasuk negara-negara Eropa Timur itu termasuk Uni Soviet. Nah, namun hal tersebut itu ditolak oleh Stalin karena dianggap membentuk sebuah pemerintahan yang anti terhadap Uni Soviet. Nah, kemudian pada bulan sekitar Oktober itu 1945, Truman, ya tadi Presiden Amerika itu ya, menyatakan bahwa tidak akan mengakui pemerintahan yang dibangun dengan cara paksaan dan mengabaikan aspirasi rakyatnya. Hal tersebut membuat Stalin akhirnya tersinggung seperti itu. Dan ada peristiwa lain, yaitu ketika para agen intelijen Stalin itu bergerak menyuarakan betapa pentingnya perjuangan ideologi untuk menentang adanya imperialisme kapitalis yang menjadi lawan dari ideologi sosialis komunis tadi. Sehingga Amerika Serikat itu bertambah terbakar dan ingin mengambil alih Eropa Timur yang dikuasai oleh Uni Soviet secara agresif. Oke, Uni Soviet juga mengimbanginya dengan melakukan tekanan terhadap Iran yang kemudian dibantu oleh rezim Reza Pahlavi. Menyikapi hal tersebut, Amerika Serikat menggunakan doktrin Presiden Truman untuk melakukan politik containing terhadap kawasan yang sudah dikuasai komunisme. Nah, Amerika itu gencar memberikan bantuan-bantuan ekonomi dan juga militer kepada negara-negara Eropa bagian barat melalui Marshall Plan. Di sisi lain, Stalin menjawabnya dengan membentuk sistem partai komunis dalam tubuh pemerintahan Eropa Timur. Jadi, mereka melakukan perang tapi
tidak secara langsung seperti itu, tapi dengan menggunakan tangan orang lain. Tangan orang lain yang dimaksud di sini adalah negara-negara lain. Negara-negara lain itu dipengaruhi oleh masing-masing blok tersebut, dan nanti kalau negara yang terpengaruh nanti akan menjadi bagian dari blok barat maupun blok timur. Di Indonesia pun sama. Indonesia pernah dipengaruhi oleh komunis dan juga dipengaruhi oleh Amerika seperti itu, dan akhirnya terjadi G30 SPKI, dan itu menjadi sebuah teori bahwa peristiwa G30 SPKI tak lepas dari peristiwa perang dingin antara blok timur yaitu blok komunis dan blok barat yaitu blok liberal seperti itu ya. Selanjutnya, pendudukan terhadap negara Cekoslovakia itu menjadi bukti berdirinya komunis di Eropa dan cukup mengkhawatirkan bagi Amerika Serikat, apalagi ketika Stalin melakukan blokade pada semua jalur lintas barang dan manusia dari zona penduduk Jerman ke Berlin. Jadi waktu itu Jerman itu dibagi menjadi dua, yaitu Jerman Barat itu kepunyaan dari blok Barat, dan juga Jerman Timur itu menjadi blok Timur seperti itu ya. Tentu akhirnya ini membuat situasi semakin memanas. Pada bulan April 1949, Amerika Serikat berhasil membentuk negara-negara Eropa Barat dengan mendirikan sebuah fakta pertahanan. Fakta pertahanan tersebut diberi nama North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Uni Soviet juga mendirikan fakta pertahanan yang disebut dengan Fakta Warsawa. Fakta-fakta ini adalah militer untuk melindungi satu sama lain kayak gitu ya. Jadi militernya blok barat itu disebut dengan NATO, itu adalah tentara-tentara gabungan dari sekutu, sementara Fakta Warsawa itu adalah tentara-tentara bentukan Uni Soviet yang isinya adalah orang-orang atau militer yang mendukung blok timur. Itu tadi penjelasan mengenai latar belakang dan proses terjadinya Perang Dingin. Tapi video ini belum selesai, atau proses dari Perang Dingin ini penjelasannya belum selesai. Nanti kita sambung di part 2 seperti itu ya. Pertanyaannya adalah mengapa ideologi sosialis komunis dan juga ideologi liberal kapitalis itu tidak bisa akur atau tidak bisa menyatu seperti itu, atau mereka saling berlawanan satu sama lain yang menyebabkan Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Jawab pertanyaan itu di Persensi Khusus, dan jangan lupa subscribe juga ya. Nah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.